Cerita berawal dari perjalanan sekelompok mahasiswa pada tahun 60-an yang akan menuju kota Washington untuk mengikuti sebuah demo kenaikan sembako. Tapi karena kurang modal, mereka melakukan perjalanan dengan mode papalidan atau nebeng gratis ke para pengendara melewati jalur pedesaan. Pak sopir berhenti di sebuah rest area sesuai permintaan Bond dan teman-temannya. Kemudian Bond dan Cole menemui si pemilik rest area untuk membayar toilet yang sedang digunakan pacar-pacar mereka. Namun pria ini begitu dingin bahkan matok harga yang mahal untuk tarik boker di tempatnya. Pretty hard for you. We didn't come here for trouble. Bond terpaksa akan membayar biaya toilet yang hampir setara dengan uang sewa kontrakan selama semalam. Lalu ketika Cole menyebutkan rencana perjalanannya, pria bernama Quentin berkata bahwa ia pun akan pergi ke Washington. Lalu Quentin menawari Cole tumpangan gratis, hitung-hitung menemaninya pergi ke sana. Lagian menurut Quentin tidak baik membawa ciwi-ciwi haredang di jalanan hutan yang masih dihuni hewan pemangsa. Hey. Lord knows I need the company. You know, I can take you up 193 as far as Langley. Si sopir sengklek malah meninggalkan rombongan Cole hingga mereka pun bingung bagaimana cara untuk ke Washington tepat waktu. Lalu si pemilik rest area menyarankan agar Cole dan teman-temannya ikut saja ke mobil Quentin yang merupakan teman baiknya. Girl, it's okay, we got one here. That's where we gotta go. Hey, take a company. I got some candidates. Crazy on that dive. Take a medic in your hand. I know. I got it, okay? No. Perjalanan mendadak terhenti setelah mobil Quentin mendadak mogok. Bingung dong, karena selain susah diperbaiki, lokasi mereka saat ini berada jauh dari lokasi rest area. Kemudian Bond mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi menurut Quentin mending mereka mencari bantuan untuk memperbaiki mobilnya. Karena ia masih ingat bahwa di daerah sini ada sebuah keluarga peternak yang mungkin bisa memberikan mereka bantuan ataupun tumpangan gratis. Dirasa itu pilihan terbaik, Cole dan teman-temannya pun sepakat untuk mengikuti rencana Quentin. Well, this is 193. Some tools, fix my truck. So if it comes around. I'm coming. You guys look like it's gonna. Sampailah mereka di sebuah komplek peternakan yang dikatakan Quentin. Kemudian Cole menyuruh teman-temannya untuk mencari si pemilik peternakan yang terlihat sepi ini. Quentin menemui seseorang ketika yang lain sibuk mencari si pemilik peternakan. Entah apa yang ia bicarakan, yang jelas Quentin memberikan duit kepada seseorang yang ada di hadapannya. Hello! Buddy adalah seorang pemuda kena mentol dan merupakan anak si pemilik peternakan. Dan karena luasnya komplek ini, Buddy si penyuka full body tidak mendengar panggilan Cole dan teman-temannya. Hey, the place is dead, man. Quentin berbohong dengan menyebut bahwa si pemilik peternakan tidak ada di rumahnya. Dan karena sudah mau hujan, ia menyarankan agar mereka menginap di sini saja. Keadaan ini membuat Cole dan teman-temannya terpaksa harus masuk kandang sapi seperti saran Quentin. Cole, what do you think? What is that? Tris katanya gak sudi berada di tempat yang bisa membuat boolnya terasa gatal. Kemudian Bond memaksa Tris agar cepat milih kandang kosong daripada mereka tiduran di tengah kebun. Selang beberapa saat, Quentin menemui Tris si ciwi haredang yang baru pertama kali rebahan di kandang sapi. Sementara Jordan langsung ganti baju sebelum baju mahalnya terkontaminasi bakteri sapi. Apalagi ia menduga bahwa mereka sudah pasti akan bermalam di tempat ini. Lalu di tengah obrolan mereka, Jordan bisa mendengar suara krecek-krecek ketika Bond dan pacarnya sedang beradu paruh. Karena bagi Bond dimanapun lokasinya, bakal terasa hotel mewah jika berduaan dengan pacarnya. I don't know, you just stood up for me. So you're pretty good friends with Raina? Kemudian kita beralih kepada ibu dan neneknya Buddy yang merupakan pemilik peternakan. Si ibu yang bernama Louis ini adalah sosok agamis dan merupakan sosok yang tegas di keluarga mereka. Thank you, cast all your Heula atuh Sep. brought his lambs to the slaughter. Amen.
You hush the face, Louise. Louis marah karena si emak akan mabuk di hadapan anaknya. Kemudian Louis membawa sarita kokak si emak sebelum ketahuan anak semata wayangnya. You smoke? Quentin mencoba akrab dengan Tris yang terlihat paling haredang, apalagi ketika sedang nyekek botol seperti ini. Bahkan selain memberikan tembakau happy, Quentin rela jadi kang pijit petik mangga bagi Tris yang mulai mabok. Seriously? Entah kenapa Quentin menolak adu paruh dan memilih pergi meninggalkan Tris. Terlihat Tris pun kecewa berat, apalagi si Quentin turut membawa rokok happy. Hey, guys. Quentin mengajak Cole dan Jordan untuk melihat truk yang baru saja ia temukan. Quentin pun katanya berencana menggunakan truk temuannya itu untuk melanjutkan perjalanan ke Washington. There it is. It's moved in years. Yeah, I just wanted to show you it, so come on back. Jordan heran kenapa Cole bisa selamat, sementara ia tersengat pagar yang ternyata tersambung listrik. Lalu Quentin menjelaskan itu karena gelang besi beton yang digunakan oleh Jordan. Kemudian Quentin mengajak mereka kembali saja dan lanjut mengecek mobil esok hari. I do. Kemudian kita beralih kepada Buddy yang selalu berdoa sebelum mengunboxing seekor babi. Meskipun terlihat culun, Buddy memang kebilang pemberani kalau soal urusan jaga hewan. Di keesokan paginya, para mahasiswa ini benar-benar polor di kandang sapi. Di sisi lain, Buddy yang sedang bekerja membuat Cole dan Bone merasa terganggu. Apalagi Buddy dianggap sebagai orang asing yang sedang merusak kandang babi. Hey, whoa, hold on. Whoa, with a shovel in his face. Louis akhirnya datang dan mengaku sebagai pemilik peternakan. Pengakuan Louis pun membuat Cole dan teman-temannya merasa malu karena selain telah menghajar anaknya Louis, mereka sudah numpang hidup di tempat ini. Tapi untungnya Louis baik hati dan mempersilahkan mereka tinggal sementara waktu di tempatnya. Bahkan ia memperbolehkan mereka menggunakan truk yang katanya sudah 10 tahun tidak digunakan. Saw that you have another truck in the pasture. Em, is there any way that we can maybe get a ride from you? Storms last night knocked them out. Mama, these nice folks gonna... Yeah, that would be great. I'm starving. Yeah. Mereka lanjut diajak sarapan dengan menikmati segala macam olahan daging buatan Buddy. Mereka pun begitu lahap karena selain enak, daging olahan Buddy cenderung manis meskipun rada-rada anyep. Lalu dengan santuinya Quentin berkata bukan karena enak, tapi merekanya saja yang sedang lapar. I think she wants any food made by Moore. Shut up, man. He didn't do anything to you. Stick up for the retard. Let's get you some ice. Saat semua orang bubar, ternyata Louis sedang antang merhatiin para tamu di peternakannya. Sementara Cole dan Jordan sedang minta maaf atas perkataan Quentin yang tidak menghargai masakan Buddy. Sikap pasangan ini pun membuat Buddy serasa punya teman. Bahkan ia memberikan mereka dakucan orok sebagai tanda persahabatan maksa. Thank you, buddy. Pretty girl, huh? Outhouse, whatever. Singkat cerita, Cole sedang mengecek mobil truk milik Louis kali aja masih bisa digunakan. Sambil menunggu, Jordan pun pamerin boneka orok dari Buddy yang menurutnya adalah pemuda ramah. What's up with you and I should have seen it coming. Tris yang sedang mules minta numpang ke WC kepada Louis. Namun Louis malah menyuruh Tris agar ke WC di dekat lumbung padi yang menurutnya lebih bersih dari WC di rumahnya. Okay, well, thank you, ma'am. You know, if you can't get this wreck running, Starter's missing. Si Buddy sedang asik ngurut belalai sambil membayangkan ibunya sendiri. Tempat ini pun sebenarnya berada dekat dengan lokasi lumbung yang dikatakan Louis. Setelah melihat pemandangan konyol, Tris akhirnya tiba di WC yang boro-boro terlihat bersih. Ia pun bingung harus nyetandar dua di mana karena semua sudut ruangan penuh dengan rongsokan. Tris malah masuk ke ruangan jagal tempat Buddy bekerja. Aroma amis pun langsung kecium dan membuat Tris mulai ketakutan.
Tris menemukan catatan berbagai macam organ yang ia pikir adalah pesanan babi potong. Lalu tiba-tiba Buddy datang dan membuat Tris benar-benar ketakutan. Lalu ia meminta maaf karena sempat melihat Buddy yang sedang coliansah. Ia pun gak bermaksud ngintip karena niatnya kesini cuma ingin numpang ngising. Tris auto sekarat setelah ditampar-tampar palu sampai rembes. Lalu Buddy bergegas prepare untuk memenuhi pesanannya yang ternyata beberapa onderdil manusia. Have a word or two with him, you know what I mean? Yeah. Bon dan Raina tidak tahu akan nasib Tris yang di-unboxing hidup-hidup. Malahan mereka sedang asik ngomongin jagal sapi yang bagi penduduk lokal bisa menghidupi keluarga mereka. Ada yang dikonsumsi sendiri dan tak sedikit yang warga lokal jual ke kota. Sementara nasib Tris kini sudah menjadi beberapa bagian. Lalu Buddy memilih bagian yang akan ia jual, sementara sisanya akan ia jadikan pakan babi. I've been wanting to hit him since breakfast, so. Sambil menunggu Cole menyiapkan mobil, Bon dan Raina bebogohan dengan menikmati suasana peternakan. Namun tanpa ada yang sadar, Louis sedang anteng menunggu mereka. This for you. Hey, Miss. You might not. Apa yang menimpa Tris dan teman-temannya adalah perbuatan Quintin yang merupakan supplier organ dari rumah sakit bodong. Ia pun sebenarnya telah bersekongkol dengan si pemilik rest area untuk menyerahkan Cole dan teman-temannya kepada Louis yang merupakan keluarga kanibil. Semua ini berawal dari adanya seorang wanita yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan donor organ secepatnya. Oh, really? You think? Yeah. Huh? What? Wait. Cole heran kenapa hotel cap kandang sapi mendadak terkunci, padahal mobil truk sudah beres ia perbaiki. Tak lama kemudian Jordan melihat kesibukan Buddy yang sedang membawa jasad Tris yang sudah setengah porsi. Jordan tahu itu adalah sesosok jasad yang telah Buddy jadikan pakan ternak. Lalu Jordan memberitahu Quintin akan kejadian horor yang baru saja ia saksikan. Louis meminta Buddy agar segera mengurus Bon dan Raina yang sudah ia sekap. Karena selain memenuhi permintaan Quintin, ia perlu stok onderdil jelema untuk mereka jadikan menu di hari-hari besar. Di sisi lain, Jordan mengajak para belalai untuk mencari jalan keluar dari kandang sapi. Let's go. Clean up the mess for Grammy. Buddy. Bon meminta Buddy untuk menyelamatkan ia dan pacarnya setelah mereka disekap oleh Louis. Padahal kedatangan Buddy ke sini tak lain adalah untuk menuruti perintah ibunya. Needs your help, buddy. Thanks for breakfast. Sama seperti halnya Bon, Raina merasa dirinya sedang ditolong oleh Buddy yang ia kenal orangnya ramah. Sementara Buddy memilih diam dan fokus untuk mulai mengunboxing Raina. Here we go. Go! We're right around here, okay? Let's just... I don't need any part of this. I'm not confessing. Quintin katanya akan kabur daripada menjadi korban seperti yang dikatakan Jordan. Ia pun pura-pura seperti orang yang ketakutan dengan semua keadaan ini. For the rallies, I'm out of here. Bon cuma bisa teriak melihat pacarnya di unboxing hidup-hidup. Teriakan Bon pun bisa terdengar oleh Cole dan Jordan yang berada di luar. Louis dan si emak datang untuk melihat pekerjaan Buddy. Lalu kedua si kobil ini tidak menyangka Bon ternyata masih hidup meskipun kakinya sudah bertepuk sebelah ceker. Sementara Bon cuma bisa melongo di tengah perbincangan para pensiunan jagal daging ini. He heals the broken heart. Nobody's friend. Is it? Buddy katanya melihat Cole dan Jordan yang sedang ngintipin mereka. Kabar tersebut membuat Louis bergegas keluar untuk memburu mereka. Come on! Jordan disuruh kabur sebelum nasibnya sama seperti Raina. Sementara Cole akan menghabisi keluarga jagal psikopat yang sudah menghabisi teman-temannya. Buddy katanya gak mau menyakiti Cole dan Jordan karena sudah menjadi temannya. Perkataan Buddy tersebut membuat si emak akhirnya turun tangan. Cole akhirnya meninggoy setelah kebanyakan menerima setrum dari si emak. Kemudian Louis memaksa Buddy untuk segera memburu Jordan.
Jordan kembali ke peternakan untuk mencari keberadaan Cole. Tapi sayang, ia baru tahu ternyata Cole sudah pindah alam. Jordan malah jatuh ke dalam jebakan sampai tubuhnya keturih dahan runcing. Lalu ia mencari tempat sembunyi ketika Jordan mendengar kedatangan Buddy. Apesnya mereka tahu pelarian Jordan yang masuk ke kandang kuda. Lalu Louis meminta Jordan untuk menyerah sebelum keluarganya menggunakan cara ekstrim. Listen to me. You didn't listen to me. Si emak akhirnya tewas berkat perlawanan Jordan yang kini semakin gak berdaya. Namun kematian si emak membuat Buddy kecewa terhadap Jordan yang selama ini ia anggap baik. Jordan tidak menyangka ia akan bernasib sama seperti Raina. Ia pun tidak melihat Bond dan Cole yang sebenarnya sudah di-unboxing duluan. Lalu tibalah waktunya bagi Buddy untuk mengurus body Jordan. Jordan berusaha menyadarkan Buddy yang ia anggap sebagai anak baik. Tangisan dan perkataan Jordan pun membuat Buddy jadi bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Apalagi wanita ini masih menyimpan dakocan orok pemberian Buddy. Buddy akhirnya menyelamatkan Jordan yang merupakan satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Ia pun bela-belain menggendong Jordan ke rest area, berharap seseorang membawa Jordan ke rumah sakit. Setibanya di rest area, Quentin datang dan menganggap Buddy akan mencelakai calon korban mereka. Ia pun marah karena pesanan yang sudah ia terima semuanya pada rusak. Buddy akhirnya tewas setelah semalam ia tersengat pagar berlistrik. Lalu di keesokan harinya, si pemilik rest area akan membawa Jordan ke rumah sakit secepatnya. Tapi bukannya untuk diberikan pertolongan, melainkan untuk dijadikan donor di rumah sakit bodong. Orang yang ditemui Quentin di awal adalah Louis yang merupakan ibunya Quentin. Dengan kata lain, Quentin dan Buddy adalah kakak adik yang dari dulu sudah biasa menjadi supplier organ jelema. Dengan bantuan si pemilik rest area, keluarga Louis pun gak susah-susah amat nyari calon korban. Bahkan komplotan psikopat ini membuat si pengendara kabur setelah diusir oleh si pemilik rest area. Sementara nasib apes dialami oleh Jordan karena setelah kehilangan pacar dan teman-temannya, ia akan dijadikan donor di rumah sakit ilegal. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when